Pemirsa masih di IDX dengan langsung closing dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari perdagangan pertama di pekan ini jelang libur panjang akhir pekan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari perbankan masih dari Himbara, BBTN direkomendasikan buy on weakness, support yang paling bawah yang bisa diperhatikan di 1240, resisten mencapai 1385 rupiah per sahamnya. Kemudian juga ada Goto yang hari ini lanjut tertekan, juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 76, resisten hingga ke 89 rupiah per saham. Brand tadi pun juga sempat kita ulas, lebih ke arah akumulasi buy, supportnya di untuk brand supportnya ada di 5.125, resisten hingga ke 5925. Astra International yang hari ini menguat dengan support yang bisa diperhatikan di 5.125, resisten hingga ke 5.625, akumulasi buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar, selaku founder grup CTA Saham. Pak Andri, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, yang pertama dari perbankan Big Cap, Himbara. Di tengah penguatan saham-saham perbankan Big Cap atau saham perbankan Himbara lainnya, naik cukup tinggi, sudah menembus ke level tertinggi beberapa kali. Bagaimana analisis Anda untuk BBTN dengan pelemahan hari ini, buy on weakness? Ya, kalau BBTN sendiri kan memang tetap koreksi ya, tertingginya kan waktu 2 minggu lalu di 18, jadi 13.85 ya, karena ekspektasi suku bunga The Fed akan turun dan juga nanti akan tendensinya juga untuk suku bunga Bank Indonesia, tapi sekarang ini kan berubah ya. View-nya kemudian The Fed akan menurunkan minimal di bulan Mei, mundur dari bulan Maret, dan juga ini mendorong penguatan dolar. Nah, penguatan dolar ini yang negatif untuk saham BBTN, makanya terkoreksi dari 13.85 tadi sempat 12.60. Tapi ini kalau dilihat saya pikir wajar ya, karena kenaikannya juga kemarin cukup signifikan ya, dari 1.200-an. Nah, sekarang ini kondisinya sudah mendekati oversold ya, jadi artinya bisa kita collect, dan juga BBTN ini kan belum rilis laporan keuangan ya, seharusnya sih masih sebenarnya bagus dan juga kemungkinan juga bisa memberikan dividen. Ini juga yang mungkin bisa dicermati oleh para investor dan juga trader. Penurunan sekarang ini di antara 11.95 sampai 12.40 untuk kita bisa kan aksi buy on weakness gitu, Mas Diri. Baik, penutupan hari ini 12.60 melemah di 0,79% sambil menunggu dari laporan kerja full year 2023 yang diproyeksikan positif. Akumulasi buy atau buy on weakness ya Pak ya, di 11.51 hingga 12.40 untuk BBTN. Kita beralih ke saham pilihan kedua Pak Andri, untuk Goto Pak dari teknologi hari ini masih melanjutkan pelemahan. Supportnya tampaknya masih di bawah Rp80 per saham, bahkan Rp67 per saham. Analisis Anda untuk Goto, tapi secara fundamental investor juga masih menunggu tidak Pak untuk kinerja full year mereka di 2023? Ya, kalau dilihat kan sebenarnya ya setelah ini mungkin market konsolidasi ya, Goto setelah kemarin penjualan Tokped kemarin dibeli oleh TikTok ya, jadi mungkin ini yang mendorong juga untuk ke pasar sell on news ya. Jadi sebelumnya kan naik dari Rp54 kemarin, all time low-nya di tahun kemarin. Jadi sebenarnya ini masih konsolidasi ya, range-nya dari 54 kemarin sampai dengan 116 kemarin. Jadi kondisinya kalau saya lihat di bawah 80 saya pikir cukup menarik ya. Dan juga ada ekspektasi daripada analis pun juga sekarang kalau dilihat konsensus pun juga analis rata-rata memprediksikan untuk target Goto pun di atas 110 sampai 140 ya. Mayoritas ya, jadi dengan harga sekarang Rp80 sekarang, tadi terendahnya 82, closing 84, saya pikir ini memberikan diskon juga masih cukup lumayan ya, target untuk full year dari akhir tahun ya, jadi sekitar 20 sampai 30%. Jadi ini saya pikir kalau ada penurunan di bawah 80, saya pikir menarik ya untuk ini, meskipun juga turun pun sampai range-nya 67 sampai the worst-nya sampai dengan 76 ya, saya pikir itu malah bagus ya untuk kita bisa pancingkan, karena kondisinya yang menjelang ini ya, earning report dan juga lihat dari teknikalnya pun sudah jangka pendeknya sudah di area oversold. Baik, kita beralih ke saham yang ketiga, brand akumulasi buy di level berapa direkomendasikan? Ya, kalau tadi sebenarnya sudah break 5525, jadi kemungkinan ya kita bisa Senin kita bisa beli di 5525 sampai closing hari ini di 5600 ya, karena sudah break di atas 5500 resist ya. Target berikutnya di 5925, kalau tertembus target berikutnya ada resistnya ada 6850. Jika pendek ya, supportnya tadi kan saya disebutkan di 5125.
Jadi sama ya, rata-rata tadi yang 3 saham yang kita sebutkan di sini emang rata-rata asing net sell ya. Oke. Di BTN dan juga di Goto. Jadi tapi saya pikir net sell-nya masih cukup kecil. Jadi saya pikir setiap ada penurunan di saham ini juga masih bisa kita akumulasi. Tapi karena Goto sudah duluan break resist, ya saya pikir lebih bagus di Goto dibandingkan brand atau dibandingkan Goto atau BTN yang kecenderungan menuju support. Baik, terakhir untuk Astra International, Pak Andri, Anda juga rekomendasikan akumulasi buy? Ya sama juga, Astra juga asing masih net sell ya, untuk ini 2,5 triliun. Mungkin akan banyak efek kemarin mungkin dari Daihatsu dan juga Toyota kemarin ya. Tapi kalau melihat sekarang ini mungkin ada rebound ya, kemarin terendahnya 4.900, tapi hati-hati ini untuk jangka menengahnya Astra ini belum bottom ya, bisa tembus lagi di bawah 4.900. Tapi karena jangka pendeknya sudah oversold dan juga mengantisipasi nanti juga kemungkinan keuangan dan juga isu dividen dan kedepannya sama seperti kayu NTR dan usahanya, saya pikir ini memberikan peluang untuk di atas 5350 menuju ke 6525 atau maksimal 5850 untuk Astra ya. Jadi saya pikir ini jangka pendek saja ya, karena kalau dilihat kita masih sell untuk ASI untuk jangka menengah. Pak, saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBTN, Goto, Brand, kemudian juga ada Astra International, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Langsung saja saya ke Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung. Ibu Liana menanyakan saham NICE, Pak. NICE Adi Kartiko Pratama Tbk, termasuk emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Hari ini tertekan cukup dalam 5,98% di 550. Ibu Liana nyangkut di 710, Pak Andri. Analisis Anda untuk NICE? Ya kalau NICE sendiri kan saham ini baru IPO ya, baru sebulan ya, sebulanan ya, karena di sini kan ya inilah baru masih di awal tahun ya. Jadi kalau dilihat ini polanya masih pola konsolidasi ya. Jadi supportnya di sini berada di antara 440, resistnya di sini berada di jangka pendeknya berada di 695 ya. Jadi kalau 710 saya pikir ini kecukan sih menuju koreksi C dulu, harusnya bisa di bawah 560 ya, sampai dengan di sini menuju agak rawan untuk menuju double bottomnya di 475 sampai 450. Jadi hati-hati, emang kecenderungan dia akan menuju di tinggalnya supportnya di 475 sampai dengan 525. Iya. Untuk 750 saya pikir agak berat ya, agak lama ya, kemungkinan karena juga di sini kan ini sahamnya masih baru dan juga lihat juga polanya juga supply demand-nya masih mendorong kecenderungan untuk dulu. Jadi satu-satunya untuk dia break ya kita harus nunggu dulu dia di atas 605 dulu untuk menuju balik lagi 695 sampai 775. Oke. Jadi 1 bulanan ya. Ibu Liana dari Surabaya sudah beli di 710 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, selanjutnya menanyakan BDMN, Pak. Di harga berapa? Hanya untuk jangka pendek saja. Saya akan coba cek pertanyaan, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk BDMN. Bank Danamon Indonesia Tbk hari ini ditutup menguat di 0,36% di 2.800. Direkomendasikan tidak untuk BDMN, Pak Andri? Ya kalau BDMN sepertinya bagus ya, karena kalau dari teknikal sih bagus ya, karena dia membentuk pola bullish divergence ya, karena dia membentuk lower low ya, dari 2720 tembus di bawah 2720 ya. Tapi closingnya di atas 28, jadi artinya ini sudah muncul demand atau buyer. Jadi kalau untuk ini sebenarnya bisa kita cicil beli di 28 sampai dengan 2760 ya, stop loss di bawah 2700 murah. Targetnya di sini bisa menuju ke 2850 sampai dengan sini area supply demand-nya supply-nya di 2900. Jadi emang resistnya sendiri di 2850 sampai 2900 untuk take profit ya, tadi belinya 28 sampai dengan 2760. Baik, analisis untuk BDMN tanpa menyebutkan nama dan lokasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, langsung saja ada Bapak Anggit dari Bekasi. Sudah ambil posisi di Aces, Pak. Sudah profit karena ambilnya di 800. Hari ini ditutup di 830, intraday di 845. Take profit di level berapa direkomendasikan Pak Andri? Masih ada ruang penguatan tidak dalam jangka pendek ini? Ya sebenarnya kalau dilihat ini memang kenaikan ini buat untuk take profit, hati-hati ya. Karena ini wave koreksi C-nya kan ini sekarang ini naik, cuma yang wave koreksi C, makanya tadi sempat high-nya di 845 ya. Dan kalau mau jualan ya mengenai di 830 sampai 845 ini
ya stop loss-nya atau misalnya breakout-nya di level 865. Jadi hati-hati kalau untuk jangka pendek mending kita take profit dulu di area 830 sampai 845 atau Oke. ya, karena kemungkinan kalau dari wave punya ini bisa balik lagi di bawah 800 sampai 770 ya. Untuk wave koreksi C-nya belum dimulai, jadi artinya dengan kita take profit dulu, nanti kita beli lagi nanti di bawah 800 sampai 770. Baik, selanjutnya ada Bapak Diki dari Kalimantan menanyakan MDKA nyangkut di 2560 Pak. Hari ini di 2460, intraday-nya tadi sempat ke 2550. Ya, kalau NDK sendiri, kalau dari wave-nya juga harusnya ya masih di bawah 2910 sampai 28, berarti artinya dia bisa break di bawah 2350 ya. Mungkin juga karena efek dari ini ya, chopper juga kemungkinan akan bearish lagi, ditambah juga gold kemungkinan akan break di bawah level $2.000 per troy ounce. Jadi dari harga komoditasnya masih mendorong untuk MDK itu untuk buyback-nya di antara 2350 sampai dengan di sini 2200 ya untuk. Oke. Baik, kita beralih ke properti Pak. Bapak Wijang dari Riau, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan SMRA apa. Apakah layak tidak untuk entry di level penutupan perdagangan hari ini? Ya, kalau dilihat sih sebenarnya masih bisa koreksi lagi ya. Masih range-nya emang di antara 530 sampai dengan 490 itu kan ada double bottom ya. Jadi kemungkinan juga membentuk pola triple bottom. Ya, bottomnya ada 3. Nah, jadi kalau jadi mendingan cicil beli antara 550 sampai 530 ya, stop loss-nya di bawah 490 atau 510. Targetnya di sini 580 sampai dengan 620 lagi. Jadi lihat di sini polanya masih pola triangle atau pola konsolidasi ya. Jadi jangka pendek saya pikir agak terbatas ya, paling di atas resistnya kan ada di 565 sampai dengan 580. Selama masih di bawah 565, mendingan kita kecil beli di 550 sampai 530. Baik, masih dari properti Pak Andri, Akra Pak, support dan resistennya dari Bapak Samekto dari Surabaya. Akra juga menguat di 1,56% di 1630. Ya, Akra juga sama, polanya sama seperti tadi Access ya. Jadi ini no-net-nya untuk wave koreksi B ya. Jadi untuk bounce rally ya, rebound ya, bukan untuk rally. Jadi masih di bawah 1695, jadi kenaikan di sini resistnya ada di 1650 sampai 1695 untuk kita take profit dulu ya. Karena ini polanya terlihat ini sudah MACD-nya sudah distribusi atau sudah divergence ya. Jadi ini kenaikannya buat untuk turun nanti di bawah 1580 sampai 1520. Jadi kalau kita mau swing, mendingan kita belinya di antara 1580 sampai 1520. Tapi kalau untuk kenaikan ini di atas 1650 sampai 1695 untuk kita take profit dulu. Baik, Bapak Samekto dari Surabaya menanyakan Akra. Waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi Pak Andri sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Andri, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih ada Bapak Andri Zakaria Stregar, founder grup CTS Saham. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.